Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang penyusunan anggaran. Anggota kelompok kami yang pertama Rima Solawati, yang kedua Hilmia Luki Mahriani, yang ketiga Nuriski Alfaini, yang keempat Nur Faizah Afinda, yang kelima Zahrotul Lailiyah, dan yang keenam Sinta Maulidia. Hakikat anggaran. Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Anggaran memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, anggaran mengestimasikan potensi laba dari unit bisnis tersebut. Yang kedua, dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter mungkin didukung dengan jumlah non-moneter. Yang ketiga, biasanya meliputi waktu selama 1 tahun. Dalam bisnis-bisnis yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor musiman, mungkin ada 2 anggaran per tahun. Misalnya, perusahaan busana biasanya memiliki anggaran musim gugur dan anggaran musim semi. Yang keempat, merupakan komitmen manajemen. Manajer setuju untuk menerima tanggung jawab atas pencapaian tujuan-tujuan anggaran. Yang kelima, usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi wewenangnya dari pembuat anggaran. Yang keenam, setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi-kondisi tertentu. Dan yang ketujuh, secara berkala, kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran dapat varians dianalisis serta dijelaskan. Proses penyusunan anggaran harus dibedakan dari A. Perencanaan strategis dan B. Prediksi. Hubungan dengan perencanaan strategis. Perencanaan strategis dan penyusunan anggaran melibatkan perencanaan, namun jenis aktivitas perencanaannya berbeda antara kedua proses tersebut. Perbedaan lain antara keduanya bahwa rencana strategis intinya terstruktur berdasarkan lini produk atau program lain. Sementara anggaran terstruktur berdasarkan lini produk atau program lain, sementara anggaran terstruktur berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Perbedaan dengan prediksi. Anggaran adalah suatu rencana manajemen dengan asumsi implisit bahwa langkah-langkah positif akan diambil oleh pembuat anggaran manajer yang menyusun anggaran guna membuat kegiatan nyata sesuai dengan rencana. Sedangkan prediksi hanyalah suatu perkiraan akan apa yang mungkin terjadi, tetapi tidak mengandung implikasi bahwa pembuat prediksi akan berupaya untuk membentuk kejadian sehingga prediksinya akan terrealisasi. Berbeda dengan anggaran, suatu prediksi memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, suatu prediksi bisa dinyatakan atau tidak dinyatakan dalam istilah moneter. Yang kedua, dapat untuk periode kapanpun. Yang ketiga, pembuat prediksi tidak menerima tanggung jawab untuk memenuhi tanggung jawab untuk hasil yang diprediksi. Yang keempat, prediksi biasanya tidak disetujui oleh wewenang yang lebih tinggi. Yang kelima, suatu prediksi diperbarui segera setelah informasi baru mengindikasikan adanya suatu perubahan dalam kondisi. Yang keenam, varians dari prediksi tidak dianalisis secara formal maupun berkala. Kegunaan anggaran. Penyusunan anggaran operasi mempunyai 4 tujuan utama. Yang pertama, untuk menyesuaikan rencana strategis. Yang kedua, untuk membantu mengkoordinasi aktivitas dari beberapa bagian. Yang ketiga, untuk menugaskan tanggung jawab kepada manajer untuk mengotorisasikan jumlah yang berwenang untuk mereka gunakan dan untuk menginformasikan kepada mereka mengenai kinerja yang diharapkan dari mereka. Yang keempat, untuk memperoleh komitmen yang merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja aktual manajer. Kategori anggaran operasi yang pertama, anggaran pendapatan, yang kedua, anggaran biaya produksi dan biaya penjualan, yang ketiga, beban pemasaran, yang keempat, beban logistik, yang kelima, beban umum dan administratif, yang keenam, beban penelitian dan pengembangan, yang ketujuh, pajak penghasilan. Anggaran-anggaran lain. Yang pertama, anggaran modal. Anggaran modal menyatakan proyek-proyek modal yang telah disetujui, ditambah jumlah sekaligus untuk proyek-proyek kecil yang tidak memerlukan persetujuan yang lebih tinggi.
Anggaran ini biasanya disusun secara terpisah dari anggaran operasi dan orang yang berbeda. Yang kedua, anggaran neraca. Anggaran neraca menunjukkan implikasi neraca dari keputusan yang tercakup dalam anggaran operasi maupun anggaran modal. Yang ketiga, anggaran laporan arus kas menunjukkan berapa banyak uang yang dibutuhkan selama tahun tersebut yang akan dipasok oleh laba ditahan dan berapa banyak yang harus diperoleh dari pinjaman atau dari sumber-sumber lainnya. Manajemen berdasarkan tujuan. Tujuan keuangan di mana manajer bertanggung jawab untuk mencapainya selama tahun anggaran ditetapkan dalam anggaran yang telah dijelaskan di atas. Implisit dalam jumlah anggaran juga terdapat tujuan-tujuan tertentu. Membuka kantor penjualan baru, memperkenalkan lini produk baru, melatih kembali karyawan, memasang sistem komputer baru, dan seterusnya. Beberapa perusahaan membuat sasarannya menjadi eksplisit. Proses melaksanakan hal-hal tersebut disebut sebagai manajemen berdasarkan tujuan, manajemen by objective MBO dalam literatur. Proses penyusunan anggaran organisasi. Yang pertama, Departemen Anggaran menangani arus informasi dari sistem pengendalian anggaran. Yang kedua, Komite Anggaran. Komite Anggaran terdiri dari anggota-anggota manajemen senior seperti CEO, COO, CFO. Di beberapa perusahaan, CEO membuat keputusan tanpa komite. Komite Anggaran melaksanakan suatu peranan yang penting. Next. Selanjutnya yaitu mengenai penerbitan pedoman. Ada atau tidak ada rencana strategis? Langkah pertama dalam penyusunan anggaran adalah mengembangkan pedoman yang mengatur penyusunan anggaran untuk disebarkan kepada semua manajer. Pedoman ini adalah yang dinyatakan secara implisit dalam rencana strategis dan dimodifikasi sesuai dengan perkembangan yang telah terjadi semenjak disetujui. Isi dari pedoman tersebut misalnya asumsi inflasi secara umum dan inflasi untuk pos-pos tertentu seperti upah, kebijakan korporat mengenai berapa banyak karyawan yang dipromosikan, kompensasi di tiap tingkat upah dan gaji, termasuk tunjangan, dan kemudian untuk membekukan perekrutan. Selanjutnya yaitu mengenai usulan awal anggaran. Sebagian besar pusat tanggung jawab akan memulai tahun anggaran dengan fasilitas karyawan dan sumber daya lain yang sama seperti yang mereka miliki saat ini. Maka anggaran ini didasarkan pada tingkatan yang ada, yang kemudian dimodifikasi sesuai dengan pedoman. Perubahan dari tingkat kinerja saat ini dapat diklasifikasikan sebagai yang pertama, yaitu perubahan dalam kekuatan eksternal. Yang kedua, perubahan dalam kebijakan dan praktik internal. Selanjutnya, pembahasan mengenai negosiasi. Mendiskusikan usulan anggaran dengan pejabat. Perbedaan antara jumlah anggaran dan estimasi terbaik disebut slack. Dalam memeriksa anggaran, atasan berusaha untuk menemukan dan menghilangkan slack. Slack yaitu pembuatan anggaran dengan menganggarkan pendapatan agar lebih rendah dan pengeluaran agak lebih tinggi. Dari estimasi terbaik mereka mengenai jumlah-jumlah tersebut. Oleh karena itu, anggaran yang dihasilkan adalah target yang lebih mudah bagi mereka untuk dicapai. Tinjauan dan persetujuan. Usulan anggaran diajukan melalui beberapa tingkatan yang berjenjang dalam organisasi. Ketika usulan tersebut mencapai puncak dari unit bisnis, analisis mengumpulkan potongan-potongan tersebut bersama-sama dengan memeriksa totalnya. Selanjutnya mengenai revisi anggaran. Salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan anggaran adalah proses untuk merevisi anggaran setelah disetujui. Ada dua jenis umum revisi anggaran. Yang pertama, proses yang memungkinkan pemuktahiran anggaran secara sistematis. Dan yang kedua, prosedur yang memungkinkan adanya revisi dalam keadaan tertentu. Revisi anggaran harus dijustifikasi berdasarkan perubahan kondisi yang signifikan dari yang ada ketika anggaran yang asli disetujui. Anggaran kontingensi, yaitu mengidentifikasikan tindakan-tindakan manajemen yang akan diambil jika ada penurunan yang signifikan dalam volume penjualan dari apa yang telah diantisipasi ketika mengembangkan anggaran. Anggaran kontingensi menyediakan suatu cara yang tepat untuk menyesuaikan dengan kondisi yang berubah
jika situasinya telah tiba. Selanjutnya, bahasan mengenai aspek-aspek keperilakuan. Salah satu tujuan dari sistem pengendalian manajemen adalah untuk mendorong manajer agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai cita-cita organisasi. Beberapa pertimbangan motivasional dalam penyusunan anggaran operasi dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu partisipasi dalam proses penyusunan anggaran. Penelitian telah menunjukkan bahwa partisipasi anggaran mempunyai dampak yang positif terhadap motivasi manajerial karena dua alasan, yaitu kemungkinan ada penerimaan yang lebih besar atas cita-cita anggaran jika anggaran dipandang berada dalam kendali pribadi manajer dibandingkan bila dipaksakan secara eksternal. Hal ini mengarah kepada komitmen pribadi yang lebih besar untuk mencapai cita-cita tersebut. Dan hasil penyusunan anggaran partisipasi adalah pertukaran informasi yang efektif. Kemudian tingkat kesulitan dari target anggaran. Anggaran yang ideal adalah anggaran yang menantang tetapi dapat dicapai. Dalam istilah statistik, hal ini dapat diartikan bahwa seorang manajer yang berkinerja cukup baik mempunyai kesempatan paling tidak 50% untuk mencapai jumlah anggaran. Kemudian keterlibatan manajemen senior. Keterlibatan manajemen senior adalah perlu supaya sistem anggaran manapun menjadi efektif dalam memotivasi pembuat anggaran. Manajemen harus berpartisipasi dalam peninjauan dan persetujuan anggaran. Jika tidak ada umpan balik dari manajemen puncak dalam hal hasil anggaran, sistem anggaran tersebut tidak akan efektif dan memotivasi pembuat anggaran. Selanjutnya mengenai Departemen Anggaran. Departemen Anggaran memiliki masalah keperilakuan yang sangat sulit. Departemen ini harus menganalisis anggaran secara rinci dan departemen tersebut harus yakin bahwa anggaran disusun dengan memadai dan informasinya adalah akurat. Selanjutnya adalah bahasan mengenai teknik-teknik kuantitatif. Ada dua teknik yaitu simulasi dan estimasi probabilitas. Mengenai simulasi adalah metode yang membangun model dari situasi real dan kemudian memanipulasi model ini sedemikian rupa untuk mengambil kesimpulan tentang situasi real. Penyusunan dan peninjauan anggaran adalah sebuah proses simulasi. Selanjutnya, estimasi probabilitas. Tiap angka dalam anggaran adalah estimasi titik atau point estimate, yaitu jumlah tunggal yang paling mungkin. Sebagai contoh, estimasi penjualan dinyatakan dalam sejumlah tertentu unit dari setiap jenis produk yang akan dijual. Estimasi titik ini adalah perlu untuk tujuan pengendalian. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.